Anda kembali dalam The Prime Show. Pemirsa, 100 tokoh dari berbagai latar belakang menolak Pilpres 2024 yang diduga curang. Jenderal TNI Purnawirawan Fahru Rozi menyebutkan dugaan kecurangan merupakan kejahatan yang sistematis. Memang saya lihat produk ini, apa yang kita lakukan, bahasanya agak soft gitu ya. Ya, kata pegawai Pak Din agak sopan-sopan gitu. Memang bangsa Indonesia harus sopan gitu. Tapi jangan sangka bahwa di dalamnya banyak makna-makna yang sangat dalam. Contohnya misalnya di PON 3, di PON kita mengatakan menggiring kepada sanksi hukum. Nanti produknya akan banyak. Bisa satu mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Kedua, bisa juga kita menyatakan ternyata setelah diproses hukum bahwa ini pemilu harus dinyatakan tidak sah. Ketiga, bisa juga dengan ini kemudian menghasilkan sebuah, mohon maaf kalau agak tajam, atau kalau memang bukti-buktinya sangat kuat, mohon maaf sekali, pemakzulan Presiden Jokowi. Di PON ini juga semua menyebut pelanggaran. Tapi jangan lupa, menurut saya di dalamnya sebagaimana diungkap tadi, banyak di dalamnya bukan tindak pelanggaran, tapi kejahatan politik yang ada di dalamnya. Dan ini perlu diwaspadai bahwa meskipun bahasanya agak hina, gitu enteng-enteng, tetapi konsekuensinya daripada proses hukum itu nanti akan implikasinya akan sangat banyak. Hal lain yang ingin saya tambahkan, kita semua terkejut, mantan-mantan purnawirawan, mantan-mantan TNI dan polisi ini sangat terkejut. Begitu belakangan melihat teman-teman anak-anak muda mahasiswa yang unjuk rasa, kok dihadapkan dengan preman. Kalau saya jadi TNI, saya malah dulu, kok preman yang dihadapkan? Nggak boleh dong. Ya, kita kembali lanjutkan dialog. Saya bersama dengan Pak Marwarar Siahaan, Hakim Mahkamah Konstitusi tahun 2003-2006. Dan kami juga bersama dengan politikus senior Partai Demokrat, Pak Syarif Hasan. Saya ke Pak Syarif. Pak Syarif. Mana Mas? Iya, saya ingin tanggapan Anda mengenai apa yang disampaikan oleh 100 tokoh. Ini sepertinya semacam berbarengan lah dengan aksi demonstrasi yang dilakukan di jalanan yang menolak hasil pemilu dengan narasi kecurangan, mobilisasi suara, termasuk politisasi bansos lain sebagainya. Komentar Anda? Iya, bagi kami apapun yang disampaikan itu adalah merupakan salah satu aspirasi politik dan proses demokrasi yang sedang berjalan. Dan tentu ada saluran-saluran politik aspirasi yang bisa ditempuh untuk mengeliminir ataupun untuk mengatasi apa yang disampaikan oleh para 100 tokoh tersebut. Nah, karena negara kita ini adalah negara hukum yang mengedepankan proses demokrasi yang kita sepakati bersama, yang lebih bagus dan sebagainya, transparan, maka sebaiknya tentunya ditempuh jalur-jalur konstitusi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang ketiga, kita menghormati apapun pandangan dari pihak-pihak tertentu, tokoh-tokoh partai politik lainnya. Nah, tentunya kalau itu dilakukan sesuai dengan jalur konstitusi, ya. Tapi menurut Anda, di DPR, mengapa eskalasinya semakin masif, Pak Syarif Hasan? Ya, ini juga bagian daripada politik. Saya pikir berarti Anda menilai ini semua politik? Ini semua ini adalah termasuk politik. Aksi demonstrasi jalanan itu juga politik. Nah, saya pikir ditumpangi oleh berapapun jumlahnya, tentunya ini harus disalurkan sesuai dengan konstitusi yang sudah diatur oleh negara, sesuai dengan perundang-undangan. Nah, sebaiknya menurut hemat saya itu disalurkan sesuai dengan perundang-undangan. Ya, sejauh ini kan kita lihat aksi di jalan kan berjalan dengan baik, kemudian juga itu hanya disuarakan sebagai kemerdekaan berpendapat. Tapi mengenai apa yang Anda katakan bahwa ini semua politik, siapa yang menunggangi ini kalau dimaksud bahwa ini semua motifnya politik? Nah, tentunya saya katakan tadi bahwa ya tentunya ada harus ditengarai dulu, harus diatasi dulu oleh pihak Bawaslu ataukah kalau memang dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dibawa ke Mahkamah Konstitusi.
Dan dari situ akan clear persoalan-persoalan yang akan disampaikan, apa solusinya. Kalau memang kecurangan itu terjadi, tentu harus dibuktikan dan sebagainya, sehingga mendapatkan suatu keputusan yang betul-betul sesuai dengan demokrasi kita. Jadi kita tentunya harus menghargai semua itu, dan proses demokrasi ini harus kita jalankan dengan penuh konsekuensi, dengan penuh suatu komitmen bahwa kita harus menghargai semua pendapat yang ada di masyarakat. Saya geser. Nanti kalau ada pandangan yang ingin membawa ke arena interpelasi dan hak angket, itu pun juga kita hargai. Nah, lagi-lagi karena kalau itu jelas proses politik, interpelasi dan hak angket, dan tempatnya adalah DPR. Makanya saya ke Pak Marwarar, Anda tokoh juga hakim konstitusi. Bagaimana menanggapi pernyataan bahwa seruan tokoh yang disampaikan tadi, kemudian juga aksi demonstrasi di jalan, termasuk juga kan sebelumnya sudah pernah disampaikan oleh guru-guru besar bahwa jangan-jangan ini semua ditunggangi oleh motif politik? Jadi saya kira begini, kita melihat persoalan itu harus sungguh-sungguh sebenarnya, sehingga tidak boleh ada satu underestimate terhadap pandangan yang berkembang di masyarakat, apalagi dengan counter attack mengatakan itu adalah dipolitisasi dan lain sebagainya. Tetapi dari sisi penyelesaian, kalau ada masalah konstitusi yang serius seperti ini, saya melihat, saya pendukung Pak Jokowi dulu, mulai setelah saya tidak di MK lagi. Tetapi kekecewaan kita itu, apa yang justru menjadi cita-cita kita dalam berdemokrasi itu, tampaknya ya ikut Pak Jokowi menyampingkannya. Misalnya nepotisme, kalau anak kita jadi, saya juga lebih tua anak saya, tetapi saya tidak pernah dia memberi jalan atau memberikan petunjuk harus jadi pegawai negeri, jadi ini, cari sendiri. Tetapi ini coba bayangkan. Bukankah kemudian bisa ditangkis alasan itu bahwa ini sama saja mengamputasi hak warga negara, ya bahwa dia adalah seorang anak, tapi pada prakteknya dia adalah warga negara juga yang punya hak untuk ikut dalam pesta demokrasi. Tapi kita sudah sepakati bahwa nepotisme itu justru menjadi salah satu tindak pidana dalam Undang-Undang 28 tahun 99. Kalau itu terjadi, dia memberikan peluang, memberikan fasiliti terhadap anaknya untuk menjabat jabatan tertentu, itu diatur dalam Undang-Undang 28. Fasilitas apa yang Anda maksud, Pak Marwarar? Karena kita lihat kan yang bersangkutan ikut dalam pesta demokrasi, ikut dalam proses pemilihan, tidak duduk serta-merta dalam satu jabatan. Ya kan, bagaimana dia dalam satu posisi di mana MK ketuanya adalah ipar. Justru kesan seperti itu saja kita harus elakkan. Itu yang Anda maksud dengan fasilitas. Permohonan di mana sedikit banyak nampak sekali, kalau saya sih menilai putusan MK nomor 90 sangat fatal itu dalam pelanggaran konstitusi. Meskipun Pak Jimli agak sedikit longgar dia. Tetapi jelas ada, kalau kita mengadakan satu constitutional audit terhadap putusan itu, pelanggaran itu ada. Tetapi apa kepentingannya Pak Anwar kan sendirian di situ kalau tidak ada kepentingan ipar. Di sinilah yang kita katakan ada unsur nepotisme. Oleh karena itu, kalau masalah sekarang apa yang dikemukakan para tokoh dan demonstran itu serius, harus sungguh-sungguh kita tangani. Saya ke Pak Syarif. Pak Syarif, saya memberikan Anda kesempatan untuk menjelaskan mengenai beban moral yang ada saat ini yang harus diemban sesungguhnya oleh Pak Gibran dalam hal ini cawapres nomor urut 2, dan beban nepotisme tadi yang dalam hal ini memantik, bisa saja disebutkan kemarahan, bisa saja disebutkan kritik dan lain sebagainya, termasuk hari-hari ini dalam hasil pemilu. Ya, pertama tentunya setiap warga negara itu kan memiliki hak dipilih dan hak untuk memilih. Nah, kita harus hargai itu. Bahwa unsur nepotisme itu kalau menurut hemat saya, kalau kita memberikan suatu fasilitas yang penuh, ya mempenuh untuk tanpa ada satu usaha yang dilakukan dan terstruktur sekali, dan dari pengambil kebijakan juga kelihatan dalam prosesnya itu ada keberpihakan ataupun ada pesan-pesan tertentu, itu bisa dimasukkan kategori nepotisme. Tetapi kalau semua sistem itu dilakukan terbuka, siapapun dia, sekalipun anaknya, itu juga kita harus memberikan justifikasi yang fair. Apakah dia betul-betul mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan atau tidak. Nah, sangat naif menurut hemat saya kalau kebetulan dia adalah kebetulan anak pejabat, kemudian dia terpilih. Apa iya kita serta-merta senaif itu kita Pak Syarif mengenai bahwa kebetulan
Ya. Apakah iya kita percaya ada kebetulan dalam politik? Nah, ya itulah yang menjadi justifikasi yang tidak fair. Jadi menjadi pertanyaan juga kalau dia adalah seorang anak pejabat, ya, kemudian dia memiliki kemampuan yang bisa sudah teruji, kemudian dia memiliki integritas yang bagus. Apakah kita harus membatasi kebebasan dia untuk dipilih dan sebagainya? Ini kan juga menjadi suatu pertanyaan, ya, tanggapan yang Anda, Pak harus Marwarar. dipecahkan. Silakan. Jadi, Saya kira saya tidak menentang apa yang dikatakan oleh Pak Sarif ini. Tetapi fakta yang tersaji di hadapan kita kan, sampai kalau misalnya demokrasi tidak mampu lagi dikawal oleh sistem hukum dan peradilan, di mana dikatakan bahwa hakim itu memutus harus independen, imparsial, dan kalau ada kepentingan keluarga dia mundur tapi tidak mundur, apakah itu tidak kemudahan yang Pak Sarif lihat misalnya secara demikian saja dibiarkan melanggar konstitusi dan dia boleh kita katakan dia berjuang sendiri. Ini menjadi masalah besar. Oleh karena itu Pak Silaban banyak yang harus dilakukan untuk meluruskan ini, terutama sekali juga di dalam apa yang disalurkan tadi oleh para tokoh-tokoh 100 itu tentang kecurangan. Itu harus disepakati sekarang. Yang paling strategis, tuduhan bahwa Sirekap kita itu servernya ada di luar negeri. Itu harus konsensus kita lakukan audit forensik dulu. Betulkah tidak bermasalah? Karena kita teringat langsung bagaimana pemilu Amerika tahun 2020 melalui sistem IT dipengaruhi oleh orang-orang yang diundang Kalau Trump dari Rusia. Kalau excuse dari KPU kan Sirekap itu hanya pendukung. Dia tidak penentu. Pendukung, tapi cobalah kita lihat itu. Kalau memang betul yang DPR yang sebenarnya menentukan itu dulu, harus bisa dipanggil dulu siapa pimpinan proyeknya, betulkah di Singapura servernya, itu semua harus jelas sekarang bagi kita. Ini mengenai hak publik untuk mendapatkan informasi seakurat mungkin. Bagaimana menjawabnya bahwa Sirekapnya bermasalah, kemudian publik yang sudah memberikan suaranya, mereka punya hak untuk mendapatkan informasi bagaimana keterpilihan dari seseorang. Malah tidak bisa muncul dari Sirekap yang bermasalah, Pak Syarif. Nanti kami akan kembali kepada Anda ya. Nanti ini dijawab ya. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda.